Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Pempat TKI beserta tim dari seluruh Pempat TK penyelenggara program pendidikan guru penggerak. Ada dari Pempat TK IPA, Pempat TK Matematika, Pempat TK PKN IPS, Pempat TK Bahasa, Pempat TK TK PLB, dan Pempat TK Penjas dan PK. Yang kami hormati Bapak Ketua Pokja Pendidikan Guru Penggerak Dijen Guru dan Tenaga Pendidikan beserta jajarannya. Yang kami hormati tim pengembang dan seluruh instruktur pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati dan amat sangat kita banggakan bersama seluruh fasilitator, pengajar praktik, calon guru penggerak yang telah bergabung dalam program pendidikan guru penggerak angkatan kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama siang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti webinar sesi elaborasi pemahaman modul 11 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, webinar ini dilaksanakan dengan dua tujuan. Yang pertama adalah mengajak peserta memahami pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro serta penerapannya dalam perguruan taman siswa dan 5 sekolah lainnya. Tujuan yang kedua adalah memberi kesempatan kepada peserta untuk memaknai praktik baik tentang pendidikan yang menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya dalam ekosistem sekolah. Webinar ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama yang saat ini Bapak Ibu ikuti melalui YouTube adalah mulai pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia dan Barat nanti. Dilanjutkan dengan sesi paralel di 5 ruang Zoom terpisah sesuai dengan jenjang satuan pendidikan masing-masing Bapak Ibu calon guru penggerak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sesaat lagi kita akan segera memulai sesi pleno. Mohon izin sebelum sesi ini dimulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Sudah hadir di sini Ki Priyo Dwiarso. Selamat siang Ki Priyo. Selamat siang. Selamat siang Ki Priyo. Beliau ini adalah sosok yang mengalami langsung pola pendidikan Ki Hajar Dewantoro karena beliau ini dibesarkan di lingkungan pendopo taman siswa. Betul ya Ki ya? Betul. Dan beliau ini juga pernah mengasuh acara Kuncup Mekar di TVRI Yogyakarta pada tahun 1971 sampai dengan 1978. Pernah juga menjadi art director untuk misi kesenian Muhibah ke Malaysia pada tahun 1977. Beliau juga pernah menjalani tugas di dunia perbankan sebagai pegawai Bank Indonesia pada tahun 1976 sampai dengan tahun 2000. Dilanjutkan menjadi Kepala SPI DPR Mataram tahun 2001 sampai dengan 2007. Taman siswa pada tahun 2006 sampai dengan 2011 dan dilanjutkan menjadi anggota Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa sampai dengan tahun 2020. Nah, Bapak dan Ibu, sesi pleno ini nanti akan dipandu oleh penulis modul 11, Bapak Simon Petrus Rafael. Selamat siang Pak Simon. Selamat siang. Pak Simon ini menempuh Selamat siang Pak Simon. Pak Simon ini menempuh pendidikan sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan lulus pada tahun 2000 ya Pak ya. Nah, setelah lulus beliau ini menjadi guru drama serta bahasa dan sastra Inggris di sekolah swasta di Serpong. Kemudian setelah meraih gelar magister pendidikan dari Universitas Pelita Harapan di tahun 2009, beliau ini aktif menjadi pelatih guru, termasuk diantaranya menjadi pelatih bagi guru-guru dari daerah terpencil di Indonesia. Nah, pengalaman inilah yang kemudian ingin dibagi oleh Pak Simon melalui keterlibatan beliau dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat mengikuti sesi pleno webinar ini. Saya serahkan sesi ini kepada Pak Simon sampai nanti pukul 13.55 menit ya Pak Simon ya. Oke ya, baik. Saya persilakan Pak Simon. Baik, terima kasih Ibu Dewi untuk kesempatannya. Terima kasih juga tim dari PMPTK IPA yang sudah memfasilitasi pertemuan ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
damai sejahtera buat kita semua di ruangan ini. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua di ruangan ini. Bapak Ibu, saya akan pandu kegiatan atau dialog kita siang hari ini dengan Kiprio. Jadi kemarin kami berdua sempat diskusi. Bapak Ibu, apakah internet saya terganggu? Udah cukup banget. Jadi saya akan pandu dengan berdialog dengan Kiprio. Jadi kemarin kami berdua sudah mencoba menggali apa yang kami diskusikan hari ini ya. Jadi nanti saya akan bertanya kepada Kiprio dan Kiprio yang akan berbagi cerita kepada kita semua di sini. Baik, Kiprio, kita sudah siap manggung? Siap. Baik, terima kasih Kiprio. Salam dan bahagia, Kiprio. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom maupun di ruang virtual. Pak Kasimang selaku Kepala Sekolah CGP, mungkin Pak, saya langsung ambil ruangan ini Pak. Mungkin juga saya lihat ada beberapa tim dari GTK, ada Pak Opong. Saya juga sempat lihat di virtual ini, mungkin saya mulai. Jadi begini Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan untuk Kiprio. Pertanyaannya begini. Apa momen yang Kiprio ingat dengan jelas hingga saat ini sebagai seorang siswa dari Taman Siswa yang berinteraksi langsung dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, dan momen itu menguatkan Kiprio sebagai Kiprio saat ini? Itu pertanyaan pertama. Monggo bisa dimulai. Oke. Langsung saya jawab. Ya, monggo Pak. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang terhormat pimpinan P4TK Dirjen serta para calon guru penggerak nasional. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, dan pagi ini saya mewakili keluarga besar Taman Siswa akan sedikit cerita mengenai siapa, apa, dan bagaimana filsafat Ki Hajar. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Simon, terima kasih sekali pertanyaannya, sangat bagus. Jadi saya ini memang dilahirkan di kompleks pendopo atau perguruan Taman Siswa. Bapak ibu saya adalah pamong di situ, tapi saya tahunya itu Eyang Hajar gitu, sampai kelas 4 SD saya nggak tahu kalau beliau itu tokoh nasional gitu ya. Jadi saya waktu kelas 4 SD diberi pelajaran sejarah mengenai Suwardi Suryaningrat. Oh, Suwardi Suryaningrat itu Eyang Hajar yang di depan itu tuh rumahnya gitu ya. Kemudian saya baru tahu peran nasionalnya itu ya. Dari pengamatan saya memang beliau satu halaman dengan saya, ya. Tapi beliau sudah sepuh, saya baru SD, taman muda, beliau itu sudah tidak mengajar ya, tapi sering istilahnya pada saat itu namanya steleng, steleng itu keliling, inspeksi, inspeksi itu steleng dalam bahasa Belanda. Steleng muter lihat guru-guru pada ngajar gitu di situ. Nah, tapi ya tidak ngajar langsung kepada saya. Tapi suatu ketika kami diberi pelajaran ilmu bumi. Ilmu bumi itu geografi sekarang ya. Guru saya membuat peta Indonesia, peta Jawa pada saat itu, Indonesia keseluruhan, tapi pas pada saat itu peta Jawa. Terus Ki Hajar manggil guru saya itu, Pak Pomo itu, bisik-bisik, kemudian semua anak di kelas itu suruh keluar dari situ. Kemudian di halaman pasir itu Ki Hajar memerintahkan kita untuk membuat
peta dari pasir Pulau Jawa. Kita rame-rame bermain-main ya, seneng gitu, gembira gitu ya. Kemudian sesudah peta Jawa itu terbentuk, Madura di mana, beliau pegang batu ya, pegang seperti bermain aja. Jadi batu itu diserahkan, siapa yang tahu Semarang letaknya di mana, terus batu itu diserahkan siapa yang angkat tangan, dikasihkan, diletakkan di tengah Jawa. Betul. Nah sekarang ada batu lagi, ini mana, Surabaya, dicari. Ini siapa yang tahu, ini pegang batunya, ini batunya pegang batu ini, Surabaya di sini, Jakarta di sini, Solo di sini, Yogyakarta di sini, sehingga kita tahu ya peta itu juga persis, utaranya di sana, baratnya di sana, lautnya di sana. Kemudian Gunung Merapi itu ada 2, Merapi dan Merbabu Jajar, mana? Buat kita bermain. Tapi dengan bermain-main itu kita belajar, dengan gembira itu kita belajar. Jadi Ki Hajar itu memerdekakan si anak untuk bermain, karena bermain itu adalah kodratullah. Bermain itu adalah kodrat anak-anak insan, semua insan di dunia. Anak kucing lari-lari, pura-pura nangkep tikus, nanti supaya besar bisa psikomotoriknya bagus. Ya, anak ayam lari-lari sana supaya nanti predatornya tidak memangsa dia. Ya. Anak manusia juga demikian, supaya psikomotoriknya nanti pada waktu gede sudah bisa terlatih. Jadi main-main itu ternyata, kemudian saya mempelajari Ki Hajar, istilahnya dari Rudolf Steiner, temannya Ki Hajar di Eropa, itu istilahnya Kinderspellen. Nah, Kinderspellen itu adalah kodrat Allah yang itu main-main itu tidak boleh dimatikan, tidak boleh dilarang dengan paksaan, ya harus diarahkan. Kalau anak-anak kecil masih balita, mecahkan gelas itu sudah biasa karena dia main-main. Tapi jangan dimarahin sebagai satu dosa. Ya diberitahu bagaimana supaya tidak memecahkan gelas itu gitu ya. Itulah anunya Ki Hajar itu seperti itu. Sederhana ya, tapi kita merasakan menyenangkan karena sekolah itu ya sebagai taman. Sebagai taman tempat kita bergembira, semuanya indah dan indah itu ya. Itu yang dianukan dengan sistem Among, kemerdekaan anak lahir dan batin di situ. Jadi jiwa merdeka itu dibentuk dari sejak dini, ya sejak dini. Jadi semuanya diberi muatan dolanan. Sampai sekarang saja saya masih hafal lagunya Ki Hajar itu menghafalkan abjad. Abjad itu kalau A, B, C, D, E, F, G itu susah. Nah, terus pakai tembang A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Jadi ingat sejak kecil dulu berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang saya masih ingat. Juga dengan peta di pasir itu, dengan main-main dolanan, karena jiwa merdeka kita tersalur di situ. Saya kalau Sulawesi itu seperti huruf K gitu. Terus banyak orang yang nggak tahu Halmahera itu seperti apa. Ya seperti Sulawesi tapi kecil. Nah itu saya masih ingat itu. Mungkin yang dari Indonesia Timur Maluku ya, Halmahera itu kan seperti Sulawesi kecil gitu. Nah itu saya hafal betul. Oh kalau Kalimantan itu seperti gambar Semar, nah itu. Oh kalau Irian itu seperti gambar burung Papua itu ya. Itu karena kita main-main itu masuk ke dalam hati dengan ini luar biasa. Ya. Ini jadi salah satu kodrat anak itu adalah bermain. Kodrat, iya kodrat tuh loh. Iya. Jadi Ki Hajar memang mengutamakan kodrat. Bahwa manusia itu bisa maju asal sejajar, sejalan paralel dengan kodrat alam. Kalau Islam kodratullah, ya. Kodrat alam itu nggak pernah berhenti, nggak pernah melambat. Sudah kerjanya sudah ajak.
dari pagi sampai siang sore nggak bisa berbalik, nggak bisa berhenti, nggak bisa melambat, ya. Demikian juga anak, dari anak-anak dewasa sampai tua itu juga nggak bisa melambat, dan itu terus berjalan. Jadi kita harus mengikuti kodrat kuasa Tuhan itu, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu yang saya rasakan. Ini keren, menarik sekali, sangat-sangat inspiratif bermain. Jadi anak-anak itu dihidupkan atau ditumbuhkan, kembangkan kodrat mereka, salah satunya adalah dengan bermain. Ki, pertanyaan kedua, Ki. Pada zaman itu di awal tahun 1900 sampai 1920 ya, itu kan di Jogja sudah ada pesantren Kiai Ahmad Dahlan ya. Mengapa Kiai Ahmad Dahlan nggak diangkat, tapi malah Ki Hajar yang diangkat, Ki? Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul seperti itu. Mengapa Ki Hajar Dewantara, Ki? Monggo. Ya, Ki Hajar itu sifatnya multikultur dan nasionalis. Kalau Kiai Hajar Ahmad Dahlan itu khusus untuk umat Islam. Memang umat Islam mayoritas di negeri kita. Pada waktu Ki Hajar dibuang di negeri Belanda tahun 13, pulang tahun 19 ya. Jadi berangkatnya itu 6 September 1913, pulangnya juga 6 September 1919, tepat sekali. Ya. Begitu pulang, beliau itu koordinasi dengan para pejuang, khususnya juga para pendidik, karena sudah bertekad, saya dulu berjuang di bidang politik, berjuang di bidang jurnalisme, saya malah hancur-hancuran seperti ini, ya lebih baik saya mendidik bangsa supaya bangsa itu siap untuk merdeka. Ya, itu anunya Ki Hajar. Oleh karena itu kemudian konsultasi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seniornya, karena mendirikan Muhammadiyah tahun 1912. Sedang taman siswa itu 1922. Nah itu sebelumnya begitu tahun 19 pulang ke Jogja, langsung Ki Hajar dan Nyi Hajar itu mengadakan konsultasi dengan Kiai Haji dan Nyai Haji Ahmad Dahlan. Nyai Haji Ahmad Dahlan kemudian membuat sekolah Frebel Muhammadiyah itu. Nyi Hajar punya pengalaman Frebel di Frebel School Kindergarten di Den Haag. Jadi malah mendapat ilmu dari situ. Ya, itu banyak sekali diceritakan oleh Nyi Hajar secara lisan ya. Nah, Ki Hajar pada waktu konsultasi dengan Ahmad Dahlan itu malah sekarang saya sudah mendirikan pendidikan Islam. Karena kita mau mendirikan kebangsaan multikultur ya, sekarang Ki Hajar mendirikan istilahnya perguruan nasional gitu. Itu pesan dari Ki Hajar ya, memang demikian. Dan Ki Hajar itu pada waktu di Eropa, kebetulan di sana ada reform pedagogik atau reformasi pendidikan, yang dulunya itu guru dosen itu mutlak harus ditaati top down ya, apapun bakat dari sang anak itu harus taat pada guru dan lain-lainnya. Tapi Friedrich Frebel yang paling senior itu merintis reformasi pendidikan. Kita jangan top down gitu, kita bottom up, melihat bakat dan minat sang anak itu bagaimana, kodrat talenta sang anak itu gimana. Itu pas tahun 13 itu ada reformasi pendidikan sebelum Perang Dunia Pertama. Untung sekali Ki Hajar. Tapi Ki Hajar melihat, loh ini sudah ada di Pura Pakualaman, di perpustakaan saya belajar itu sudah ada, namanya Tut Wuri Handayani, sudah ada, malah duluan negara kita ya. Tapi di sana dinamakan reformasi pendidikan. Juga yang namanya kognitif, afektif, konatif itu ternyata di sini ada, cipta rasa karsa, ngerti, ngeroso, ngelakoni, itu sudah ada. Ya, itu dicocokkan oleh Ki Hajar. Jadi ilmu Ki Hajar itu lebih universal ya. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar betul dan menitipkan kepada Ki Hajar
bahwa Dimas harus mendirikan perguruan nasional. Ki Hajar pernah lupa. Pada waktu pulang itu kemudian tahun 20 beliau itu aktif di karena jiwa juangnya sangat kuat. Jadi pidato, dia itu orasi. Nah, kalau sekarang orasi. Itu terus kemudian dapat sanksi delik istilahnya dalam waktu itu, delik bicara ya. Delik bicara itu delik orasi itu, karena orasi melawan penjajah. Terus dipenjara di Pekalongan. Saat penjara Pekalongan, Ki Hajar melahirkan putri ketiga, yang 1, 2 itu lahir di Den Haag. Nah, pada waktu itu kritis sekali, hampir meninggal Ki Hajar itu, tapi ditransfusi kemudian bisa bagus. Ki Hajar boleh nengok sebagai narapidana. Dengan pakai narapidana nengok di rumah sakit. Ki Hajar nangis sambil bilang, "Kamas, saya itu sudah hampir meninggal ini tadi. Kamas juga sudah tambah umurnya. Saya juga sudah makin tambah. Ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kamas harus mendirikan perguruan nasional." Itu pesan Ki Hajar, yang Ki Hajar kemudian ingat, balik lagi tidak ke politik tapi ke pendidikan. Nah, terus kemudian tahun 20 itu ya sakit, tahun 22 mendirikan Taman Siswa. Bayi yang lahir pada saat itu untuk menguatkan tekadnya untuk mendirikan perguruan dinamakan Ratih Tarbiyah ya, Ratih Tarbiyah. Tarbiyah itu kan pendidikan dalam bahasa Islamnya ya. Jadi putri yang ketiga, Ratih Tarbiyah, biar saya kuat untuk mendirikan perguruan itu. Akhirnya 3 Juli 1922 itu mendirikan perguruan Taman Siswa. Oleh karena itu kemudian Bung Karno pada tahun 59 menetapkan Ki Hajar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan metodenya yang berdasarkan pada kodrat alam, yang berdasarkan pada kemerdekaan lahir batin. Kemerdekaannya itu minta lahir batin, baik itu personalia ataupun merdeka secara bangsa ataupun merdeka secara universal. Itu disebutkan Ki Hajar memayu hayuning sariro, kemerdekaan diri, memayu hayuning bangsa, kemerdekaan bangsa, memayu hayuning bawono. Jadi mesejahterakan, melestarikan kemanusiaan umat seluruh dunia. Itu. Baik, ini tiga orang anak Ki Hajar ini kelihatannya sangat menginspirasi perjalanan pembentukan Taman Siswa ataupun pendidikan nasional kala itu ya. Boleh nggak Ki Priyo bercerita sedikit mengenai anak pertama Ki Hajar, yaitu Asti? Monggo Ki. Oh ya, ada putri Ki Hajar yang lahir di Den Haag yang pertama, itu sempat sampai wafat usia 99 itu abnormal ya. Karena demikian sejarahnya. Jadi pada saat dibuang ke negeri Belanda, Ki Hajar itu mendapat subsidi pemerintah kolonial untuk seorang Ki Hajar saja. Padahal saat itu dia mantan baru, terpaksa membawa istrinya ya. Dan istrinya mengandung dan melahirkan putri pertama Asti Wandansari. Dan itu oleh Douws Dekker yang juga sedang ada di negeri Belanda, ditambah lagi Sutapi Asti Wandansari namanya ya, bayi yang masih kecil. Nah, pada waktu usia 2 atau 3 tahun itu Ki Hajar ada di rumah. Ki Hajar menambah pendapatan dengan menulis di surat kabar Dagsblad di negeri Belanda. Kemudian Ki Hajar baru ngajar di kindergarten, taman kanak-kanak di Frijbel School di Den Haag ya. Kemudian Ki Hajar itu hanya mengasuh seorang balitanya itu, Ni Asti ya, Asti. Nah, pada saat itu Ki Hajar sedang kejar tayang, yang ngetik terus supaya bisa masuk berita
Dagsblad hari ini ya, ternyata balita ini rewel, nangis saja ya, terus nyenggol-nyenggol ayahnya yang sedang mengetik itu ya, mengetik berita ya. Ki Hajar kemudian karena anaknya rewel diangkat, dikasih di teras rumah, terus pintunya ditutup, tetap nangis keras itu. Tapi Ki Hajar nggak peduli, kemudian mengetik berita di situ. Sesudah selesai, loh anak saya kok diem saja, tapi berita udah selesai. Ditengok di luar itu sudah kedinginan, lupa bahwa saat itu adalah winters atau musim dingin, ada salju itu, temperaturnya hampir 5 derajat ya. Itu dingin sekali ya. Ternyata ada frost, jadi kedinginan sampai biru. Ya. Terus dilarikan ke rumah sakit, alhamdulillah bisa tertolong. Tapi kepalanya maaf ya, sepertinya kepala tengkoraknya itu tidak bisa membesar seperti orang normal ya, agak mengecil ya. Kalau saya lihat itu sesudah gede, saya melihat itu Bu Asti itu kepalanya mengerucut kecil gitu ya, dan sudah tingkahnya juga sudah abnormal ya. Dari situ Ki Hajar kemudian menjunjung sang anak dengan tekad nduk itu si bayi itu, kowe arep tak mulyake saklawase urip, Anda mau saya muliakan seumur hidupmu, dan saya akan mengabdi dengan ikhlas padamu ya. Itu Ki Hajar kepada anak pertama putrinya. Itu menginspirasi, kemudian beliau itu menciptakan sistem yang namanya sistem Among, yaitu dengan ikhlas tanpa pamrih mengabdi kepada sang anak itu ya. Itu juga dicantumkan di dalam asas Taman Siswa, 7 asas Taman Siswa yang nomor 7 itu, bahwa semua guru, semua pamong, istilah Taman Siswa adalah pamong di Taman Siswa, harus berserah diri kepada sang anak, ikhlas, tidak menuntut apapun. Nah itu, jadi demi kemerdekaan lahir batin sang anak, itu dasar-dasar dari sistem Among ya. Mungkin itu yang menarik ini, Ibu Asti hingga 99 tahun ya. Iya. Nah, sampai Nyi Hajar meninggal kan Asti masih ada di Taman Siswa. Ya. Bagaimana Taman Siswa merawat Asti atau Ibu Asti? Ya. Ya, jadi Nyi Asti ini sampai usia 90 lebih itu adik-adiknya bapak ibunya sudah tidak ada, sehingga kita, kebetulan saya juga di Masjid Luhur seksi kekeluargaan, kita yang merawat, ada bini sepuh yang rutin menengok beliau, dan beliau kita rawat oleh Yayasan Taman Siswa ini ya. Kebetulan juga ada bantuan pemerintah juga ya. Iya, Ki Priyo, kenapa saya tanya mengenai Asti, karena dari referensi yang saya baca, kata frase berhamba kepada anak ini kan terinspirasi dari penyesalan mendalam Ki Hajar Dewantara akan perlakuan beliau terhadap Asti. Jadi itu kenapa saya tanya, karena di dalam satu babak buku, bila berkenan saya coba share ya Ki, untuk coba dilihat di dalam babak itu. Buku ini mungkin bisa dilihat di layar nih saat ini Ki. Nah, ini masih dalam proses. Di sini Ki. Jadi dalam tulisan di buku ini dikatakan bahwa pemikiran tentang berhamba pada anak tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya
dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang, dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat menyesal sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal. Berurai air mata, terucaplah kata kasih penuh hati yang tadi Ki sudah ngomongnya, artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang terjadi, terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri. Hingga sekarang, seluruh keluarga selalu berusaha untuk melayani keperluannya. Pengalaman Suwardi menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakannya. Ini Ki, jadi mengapa saya bertanya ini, karena ini dari literatur yang diperoleh begitu Ki. Seperti itu Ki. Ada lagi yang Ki Priyo ingin membicarakan tentang Ibu Asti atau Nyi Asti, sebelum nanti saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Monggo Ki. Ya, Bu Asti ini walaupun oralnya tidak bisa ngomong dengan jelas ya, tetapi hingga 90 tahun ke atas asal kita menengok, kita menyanyi lagu-lagu khas Taman Siswa, lagu-lagu khas pendidikan, beliau itu mengangguk-angguk sambil nangis, kadang-kadang ketawa tapi juga sambil nangis ya. Itu kasihan sekali. Terus di kursi roda terus saja beliau itu pada waktu usia 80 ke atas, itu sudah di atas kursi roda terus. Tapi ya alhamdulillah kita mengasuh beliau, menjaga beliau, ada rumah khusus untuk beliau, dan beliau bisa bahagia di hari-hari akhirnya karena ada satu suster yang 24 jam kita tugaskan untuk merawat beliau itu ya. Itu yang anukan Bu Asti itu, walaupun sudah tidak sadar banyak ya, tidak seperti kita yang lengkap panca inderanya, tapi beliau asal mendengar istilah pendidikan, nyanyian, apalagi kalau Indonesia Raya, beliau tuh terus berdiri agak tegak gini sambil ngangguk-ngangguk gitu. Wah, kita sendiri malah bisa nangis gitu. Itu apa yang saya alami dengan Bu Asti. Pada usia 99, adik-adiknya sudah habis semua, sudah wafat semua, bapak ibunya sudah tidak ada, tapi beliau memang dimuliakan oleh Ki Hajar sampai akhir hayatnya itu. Ya. Saya tersentuh Ki. Jadi lebih paham kenapa ada frase berhamba kepada anak, bebas dari segala ikatan, dengan sepenuh hati mendekatkan diri dan berhamba kepada anak. Ternyata pengalaman dari Ki Hajar bersama Asti ini sangat menggugah sampai saat ini. Ki, pertanyaannya lagi nih. Nanti dulu sebentar, masih ada yang saya ngomong, silakan. Pada saat itulah kemudian Ki Hajar juga mempunyai satu metode bahwa untuk mendidik anak di kelas itu harus berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu kalau keluarga itu kan kita itu kan murid, siswa itu kita anggap sebagai anak kandung. Salah bukan dosa, salah itu memang karena beliau anak-anak itu belum tahu. Jadi kita harus meluruskan, harus handayani supaya anak-anak itu kita tuturi dia bebas dalam belajar, aktif mencari tahu. Ya, aktif mencari tahu, tapi terus kita terus handayani terus supaya anak itu bisa tumbuh berkembang sesuai kodrat talentanya gitu ya. Jadi asas kekeluargaan, karena ada tripusat ya, tripusat itu kan pendidikan itu kan pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat atau pendidikan pemuda ya. Tetapi Ki Hajar meletakkan pendidikan keluarga itu sebagai yang pertama dan utama. Karena pendidikan keluarga itu basic dari pendidikan karakternya, pembinaan karakternya. Nah, dari situ semua pamong harus memegang asas kekeluargaan. Oleh karena itu di Taman Siswa
itu semua sekolahan di Taman Siswa pasti di dalamnya ada guru yang bermukim di situ, yang domisili di situ, supaya asas kekeluargaan itu terus hidup. Sebetulnya konsep Ki-Hajar adalah pondok paguron. Si anak juga harus ada di asrama, seperti yang ditiru oleh SMA Taruna Nusantara itu didirikan oleh Taman Siswa dan ABRI, Pak Beni Murdani, Pak Ratman pada saat itu semuanya dengan sistem Taman Siswa. Ya, jadi sistem kekeluargaan atau pondok paguron, pondok pesantren juga, paguyuban juga, pawiatan, kemudian ada panembahan, itu semua itu siswa itu berasrama di situ, sehingga KBM, kegiatan belajar mengajar, itu berlaku 24 jam dalam sehari. Yang Islam kalau pas subuh enggak sholat ya didodok-dodok, ayo bangun sholat, ayo sahur, nah, gitu. Itu pendidikannya 24 jam dalam sehari, kelebihan daripada asrama atau paguron itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan berikut, Ki. Menurut Ki Priyo, filosofi pendidikan KHD masih relevankah dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Nah, bila masih relevan, apa yang perlu dikuatkan oleh sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini sehingga mampu mewujudkan siswa yang humanis, yang selamat dan bahagia? Monggo, Ki. Iya. Ya, menurut kita semua orang Taman Siswa, memang metode Ki-Hajar ini kan berlaku sepanjang masa, ya. Karena Ki-Hajar ini sebagai seorang yang berpikir brilian, ya, punya talenta yang khusus, putra bangsa yang terbaik, itu pandangannya itu jauh melampaui zamannya. Ya. Seperti Ki-Hajar juga pada tahun 22 sudah memprediksi di tahun yang akan datang bangsa kita akan mengalami kebingungan. Apa yang dikira sebagai kemanfaatan untuk bangsa kita, tapi sebetulnya itu adalah kemanfaatan untuk bangsa lain. Freeport apa itu? Penjajahan apa itu? Ya. Jadi semuanya itu begitu. Sekarang tidak penjajahan secara fisik kolonialisme, tetapi penjajahan budaya, penjajahan ekonomi, penjajahan sosial, ya. Ini sekarang berlaku, ya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Ki-Hajar itu menurut kita itu relevan. Berlaku sampai yang akan datang. Pertama kali Ki-Hajar itu menyiapkan jiwa merdeka. Menyiapkan jiwa merdeka generasi-generasi bangsa yang pada waktu itu hanya berhamba kepada penjajah. Kita harus merdeka lahir dan batin. Itu lahir secara pribadi. Memayu hayuning sariro. Sariro itu pribadi. Tapi kita juga harus menuju kepada memayu hayuning bangsa. Kita harus merdeka. 17 Agustus kita merdeka. Sesudah kita merdeka, kita harus memayu hayuning bawono. Jadi kita bersatu dengan kemanusiaan universal, dengan bangsa di alam global, tetapi menuju satu titik konvergensi. Titik konvergensi internasional, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, itu oleh karena itu apa yang dimetodekan oleh Ki-Hajar, ada metode namanya trikon, konvergen, konsentris, kontinu, itu juga akan berlaku selamanya. Karena selama manusia masih sejajar dengan apa yang terjadi pada kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kuasa Tuhan Yang Maha Esa, sedang kodrat alam itu, kodrat zaman itu dibentuk oleh budaya manusia. Tapi semuanya kodrat alam dan kodrat zaman itu menurut Ki-Hajar itu semuanya adalah maju, tidak pernah mundur. Tidak bisa kita kok punya wah dulu Majapahit itu daerahnya Madagaskar sampai Pulau Paskah, jadi kita sekarang Indonesia harus dari Madagaskar sampai Pulau Paskah, mundur ke sana, tidak bisa. Kita ya harus sesuai kodratnya. Kita sudah sekarang hanya dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, ya kita ya
tetap aja apa yang ada kodrat yang sekarang ini yang harus kita lestarikan, memayu hayuning bangsa, ya itu mungkin menurut saya. Baik, Ki, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Saya ingin mempersilahkan teman-teman yang ada di ruang ini, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand, dan saya coba persilahkan untuk Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini berdialog dengan Kiprio. Satu orang, monggo. Yang pertama yang raise hand nanti saya akan tunjuk. Silakan. Oke, Pak Suhe, silakan. Pak Suhe, mangga. Saya yang dua kita ditakdirkan bertemu dengan Kak Rio ini sangat luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman sangat luar biasa untuk saya bahan belajar dan saya nanti memimpin di sekolah saya. Tentu masih banyak saya yang harus diperbaiki. Nah, mendapat kiat-kiat ya dari Kipio bagaimana saya memimpin di sekolah agar saya minimal sedikit aja seperti Ki Hajar. Mungkin ada kiat-kiat sedikit aja, jangan banyak ya. Kalau banyak alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Indra. Ini banyak yang bertanya demikian. Yaitu tadi pertama kali itu kita itu harus betul-betul taat kepada kodratullah, kodrat alam. Ya, kodrat alam. Kita itu tidak boleh memaksakan sang anak. Nah ini mungkin perlu dipahami bahwa Ki Hajar itu anti teori tabula rasa. Sebelum reformasi pendidikan itu ada yang namanya tabula rasa, di mana sang anak itu sebagai lembaran putih. Jadi guru dan dosen itu nanti kita membuat warna terserah kita, warna kita. Jadi kita itu mau merah, mau hitam, mau sang anak mau saya buat apa terserah saya. Itu namanya top down. Itu bukan itu. Ki Hajar menentang itu tabula rasa. Jadi Ki Hajar itu sadar betul bahwa kita harus sesuai dengan kodrat alam. Sang anak itu sudah punya bakat, minat, pada waktu lahir sudah ada talentanya, ada garis-garis. Nah, itu kewajiban dari pamong guru itu untuk mengetahui bakat minatnya apa gitu loh. Ada temannya bapak saya Pak Suryo itu mengajar di taman siswa. Ada bakat anaknya itu pada waktu SMA lalu langsung kepengen di ABRI. Dulunya kamu harus sekolah di taman siswa, enggak usah di AKABRI. Tapi dia ya kemerdekaannya kita hargai, kemudian dia masuk di AKABRI ya, junior saya itu. Terus akhirnya dia besar menjadi Jenderal Tiasno Sudarto. Nah, itu contohnya di situ. Padahal bapaknya itu menghendaki dia tetap di taman siswa gitu. Ya, tapi akhirnya beliau jadi jenderal yang pernah menjadi ketua umum taman siswa ya. Itu juga kita harus taat kepada apa yang menjadi talenta sang anak, apa yang dimaui minat yang sang anak, asal itu positif kita handayani ke sana. Tapi kalau minatnya minat negatif ya harus handayani supaya kita dibuat supaya tidak ke tempat-tempat yang negatif. Tapi harus sesuai bakat dan kodrat dia. Itulah yang kemudian kita seperti menganggap siswa itu sebagai anak kandung. Kita kalau sebagai anak kandung kita kan dengan asuh ya, dengan penuh asih ikhlas tanpa pamrih, kita benar-benar mengabdi kepada sang anak. Kamu pengen apa, kamu pengen dolanan apa, nah itulah kekeluargaan di taman siswa atau kekeluargaan metode Ki Hajar, supaya kita itu benar-benar mengembangkan sang anak sesuai apa yang digariskan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira itu yang perlu. Mungkin cukup jelas Pak Indra. Kiprio, semoga Pak Suhe mendapat penguatan. Ini berikut dari Bapak, Bapak tidak ada nama tadi. Ya, monggo Pak, silakan. Bapak PMPTKI Pak, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ki Simon Rapa dan teristimewa Anda Kiprio Suarso ya.
Saya senang sekali ini mendapat pencerahan dari alam gelap ke alam terang benderang. Sebelumnya sangat gelap, habis gelap terbitlah terang. Tapi saya juga dari sebelum jadi kepala Pempa TK IPA, dulu tuh dari guru 17 tahun. Dan ada satu pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan nggak pernah kejawab ya, yaitu tentang 3 nilai. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso tuturi handayani. Nah, tapi kok anehnya yang ada di ini yang selalu digaung-gaungkan nilainya itu adalah guru ini harus tuturi handayani. Saya tuh nggak paham. Padahal yang dibutuhkan sekarang itu kan guru itu ing madio, ing ngarso sung dulu, keteladanan itu harus menjadi utama karena role model. Yang kedua, sekarang juga ada program guru penggerak. Nah, yang saya pahami guru penggerak itu kan ing madio mangun karso, menggerakkan itu memberi motivasi. Tapi nilai ini seperti tidak ada di dalam itu gitu. Nah, apakah ini menyebabkan pendidikan kemarin nilai-nilai itu tidak tuntas disampaikan sehingga ini menjadi prioritas gitu, bahwa ing madio mangun karso jadilah guru penggerak yang menggerakkan. Mungkin ini pikiran saya nih, mudah-mudahan ini jadi solusi gitu. Terima kasih. Ya, trilogi ini ya, trilogi ya. Ya. Orang sesudah Orde Baru mengertinya trilogi ini adalah trilogi leadership, trilogi kepemimpinan ya. Tapi Pak Harto juga tidak menutup mata bahwa trilogi kepemimpinan ini dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Padahal pada saat itu Ki Hajar Dewantara mengartikan trilogi itu bukan trilogi untuk leadership saja, tapi trilogi untuk pendidikan. Ya. Ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani itu di Taman Siswa semula itu dimaksudkan trilogi pendidikan. Nggak tahu gimana kok sampai Dikbud kok hanya Tuturi Handayani, juga kita tanya itu tidak ada yang bisa menjawab dengan jelas. Nah, pada waktu itu kan, pada waktu Orde Baru, itu kan Ki Hajar sudah wafat. Kita juga sempat mendengar komentar lisan dari Nyi Hajar. Terus pun di menika bagaimana ini kok ada trilogi pendidikan kok dijadikan trilogi leadership oleh Pak Harto Jenderal ya. Apa jawabnya Hajar? Asal itu manfaat bagi bangsa, biarlah. Gitu. Besar hatinya Nyi Hajar waktu itu jadi pemimpin umum Taman Siswa sesudah Ki Hajar wafat. Ya. Asal itu manfaat bagi bangsa, biarlah itu berjalan dengan apa adanya, dan itu manfaat bisa memperbaiki tingkah laku pemimpin nasional kita. Enggak apa-apa lah gitu. Tapi sebetulnya yang lengkap itu adalah ini trilogi untuk pendidikan anak ya. Jadi kalau anak itu biasanya Tuturi Handayani, kita itu hanya menunutkan si anak dan Handayani supaya sang anak itu dalam Tuturi Handayani itu aktif mencari tahu. Tidak hanya pasif menanti diberitahu gurunya. Saya pernah tanya, lu ini gimana? Lah kalau misalnya sang guru itu besok mau menerangkan, membahas buku halaman 20 sampai 25 besok, malam ini kita harus belajar dulu, aktif mencari tahu. Ya, supaya besok pada waktu gurunya itu menerangkan halaman 20 sampai 25, kita sudah ada basicnya, aktif mencari tahu ya. Jadi seperti juga sekarang anak-anak ada olimpiade pengetahuan itu kan kita mendorong sang anak itu supaya aktif mencari tahu, tidak hanya pasif menanti diberitahu. Kalau hanya pasif aja ya nanti ya pandainya itu ya hanya pandai-pandaian aja, enggak pandai betul gitu, enggak sampai ke karakternya gitu loh. Ya itu menurut Tuturi Handayani. Apalagi nanti kalau sudah Madya Mangun Karso, jadi seperti guru penggerak ini harus menimbulkan semangat untuk berkarya dalam karsa yang positif, kemudian menimbulkan sesuatu yang manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Kemudian kita nanti kalau udah cukup bekalnya,
kita ingar sosong tulodo, ya kita harus memberikan toladan yang baik kepada sesama dan pada anak buah kita. Itu anunya Ki Hajar, trilogi pendidikan itu demikian. Ya, mungkin gitu Bapak. Baik, terima kasih. Punten Pak Enang, saya karena Bapak nggak kasih nama, jadi saya nggak sebutin nama Bapak. Punten Pak. Atur nuhun, pertanyaannya semoga sudah dijawab. Bapak Ibu yang baik, waktu nggak 10 menit untuk satu lagi nih, boleh? Sudah, mohon maaf. Dari Malang. Sudah selesai Pak, karena waktunya cuma 10 menit untuk kita proses masuk ke ruang conference. Nanti kalau misalnya Kiprio masih ada di ruang sini Pak, nanti kita coba lanjutkan lagi Pak Subandi. Jadi punten Pak, jadi biar teman-teman CGP bisa masuk dulu ke ruang. Siap Pak Rafael. Nanti Kiprio kita minta waktunya. Kemudian teman-teman yang sudah angkat tangan, mohon maaf karena kita harus beralih ke breakout room. Terima kasih Kiprio. Boleh minta satu pesan saya sedikit Pak Simon. Saya akan memberikan materi saya. Ini saya sudah ada filenya. Mungkin mau tak kirim ke Pak Simon. Nanti, nanti biar bisa dibagikan kepada peserta. Ya, Pak. Ya. Baik, Kiprio mungkin sebelum itu boleh ada satu pesan singkat untuk kita semua di ruangan ini agar lebih menghayati, memaknai filosofi Ki Hajar Dewantara. Satu kalimat aja Ki, monggo Ki. Ya, sekarang banyak sekali yang mengambil sistem-sistem pendidikan, silabus dan kurikulum dari pendidikan yang tidak asli dari tanah air. Ya. Ada sekolah Montessori, ada sekolah Steiner, ada ya banyak sekali, ada yang Froebel School, ya itu banyak sekali. Padahal itu adalah memang semua adalah sahabat-sahabat Ki Hajar Dewantara. Bahkan Rabindranath Tagore yang pada saat itu ada di Eropa pun juga tahun 27 itu datang ke Taman Siswa, tahun 27 masih dijajah Belanda ya, itu meninjau Taman Siswa karena Tagore, Rabindranath Tagore, pemenang Nobel Asia pertama itu ya, itu sahabat Ki Hajar, itu pengen tukar pendapat dengan Santini Ketan ya, jadi beliau-beliau itu memang mengagumi metode-metode yang dikeluarkan oleh Ki Hajar ya. Juga Pak Anies Baswedan waktu jadi Mendikbud pernah ke Finlandia, ternyata di sana Ki Hajar itu juga menjadi rujukan, salah satu rujukannya. Ki Hajar mungkin satu lagi yang perlu saya sampaikan adalah trikon. Trikon itu adalah konvergen, itu mengambil ilmu terbuka dengan dunia luar, memilah dan memilih pengetahuan di luar yang manfaat bagi budaya kita, tapi kita tetap konsentris, konvergen konsentris pada budaya luhur kita, Bhinneka Tunggal Ika, budaya luhur kita yang dulu gula kelapa itu merah putih ya, dan lain-lainnya dari Majapahit zaman dulu waktu kita masih merdeka, itu kita konsentris ke sana, kita musyawarah mufakat, kita gotong royong, itu diambil untuk konsentrisitas kita, untuk akar budaya kita, kemudian ini harus kita olah secara kontinu, harus dari generasi ke generasi, dari periode ke periode, harus tetap terus kita pertahankan, jangan sampai hasil budaya Pancasila itu anak-anak sekarang bahkan ada pejabat pun mengatakan Pancasila kebolak-balik ya, itu berarti tidak menghayati ya, itu tidak kontinu ya. Ketua MPR saja mengucapkan itu juga bolak-balik, ada calon-calon DPR, calon presiden dan lain-lainnya yang mengucapkan Pancasila saja kebolak-balik. Nah, ini tidak boleh, ini harus kontinu. Hasil-hasil budaya kita harus kita pertahankan secara kontinu. Kalau tidak kontinu ya negara kita bubar. Ya, itu konsentris, konvergen,
dan harus kita olah secara kontinu. Itu dari situ Ki Hajar mendapat doktor honoris causa dari UGM tahun 1956, 19 Desember 1956. Ya. Mungkin Baik. itu. Yeah. Baik, Ki Priyo, matur nuwun sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ki Priyo ini angkatan kedua, nanti angkatan ketiga, angkatan keempat, Ki Priyo akan kami undang lagi untuk selalu terus menginspirasi. Kami selalu doakan supaya Ki Priyo selalu sehat ya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Semua di ruang virtual ini, dan sekali lagi terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Ki ya, dan teman-teman yang ada di ruangan ini. Makasih. Saya berikan kembali ruang ini ke Ibu Dewi. Mangga Bu, hatur nuhun sudah memfasilitasi kita semua di ruang ini. Mangga Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Simon, terima kasih sudah memandu acara ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga kami haturkan kepada Ki Priyo Dwiarso yang telah memberikan cerita yang amat menginspirasi dan juga gambaran bagaimana membangun pendidikan yang berpihak pada anak ya Ki ya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak ini dengan baik untuk melahirkan guru-guru penggerak yang mampu membentuk murid humanis yang selamat dan bahagia. Nah, terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu peserta dalam sesi pleno webinar ini. Setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu kami persilakan untuk berpindah ke ruang Zoom yang telah disediakan sesuai alamat yang tercatat di LMS Bapak dan Ibu masing-masing atau yang tertera dalam undangan. Bagi Bapak dan Ibu yang terlambat mengikuti sesi ini dari awal, Bapak Ibu dapat kembali mengakses tautan YouTube yang telah diberikan di awal, dan Bapak Ibu dapat melihatnya kembali untuk mengingat kembali apa yang sudah disampaikan. Kami mohon izin undur diri. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, baik yang telah hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.